Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yunce yang memohon pada istrinya untuk bertemu dengan Chu Yue-chan, dan ia menyuruh untuk menyampaikan salam karena Chu Yue-chan mungkin mau menemuinya karena sebelumnya Chu Yue-chan sudah menolong Yunce saat melawan tetua Fan. Ching Yue menjawab bahwa senior Chu Yue-chan mustahil mau bertemu denganmu, dan ia malah menyuruh Yunce untuk kembali saja karena besok kompetisi akan kembali berlanjut. Namun secara tiba-tiba Chu Yue-chan menyuruh Ching Yue untuk membiarkan Yunce masuk ke kamarnya. Mendengar hal itu, Ching Yue pun segera mengajak Yunce untuk menuju ke kamarnya. Sedangkan Yunce sangat senang karena rupanya peri kecil mau menemuinya. Sesampainya di dalam kamar, peri kecil bertanya, apakah kau tahu mengapa aku ingin bertemu denganmu? Yunce menjawab bahwa kau dan aku sama-sama ingin bertemu karena kita telah berpisah di Westland of Death. Mendengar perkataan itu tentu membuat Chu Yue-chan menjadi marah karena menurutnya Yunce berbicara omong kosong. Ia menjelaskan jika aku ingin bertemu denganmu untuk mengakhiri hubungan ini, dan setelah hari ini kita akan menjadi orang asing. Yunce mengatakan bahwa kau datang ke sini secara langsung dan juga telah menyelamatkanku. Bukankah itu berarti kau peduli terhadapku? Meskipun kau bisa menipuku, tetapi apakah kau bisa menipu dirimu sendiri? Kemudian Yunce segera memeluk Chu Yue-chan sambil berkata bahwa aku mengerti kau tak bisa meninggalkan istana Frozen Clouds. Lagi pula aku sendiri tak akan memaksamu. Namun sebelum aku memiliki kekuatan yang cukup, maka kau harus tahu, selain dirimu adalah Chu Yue-chan dari istana Frozen Clouds, kau juga adalah peri kecil yang menjadi milikku. Chu Yue-chan yang mendengar hal itu langsung melempar Yunce sampai keluar. Ching Yue pun bertanya, apakah kau telah membuat senior marah? Tapi Yunce menjawab bahwa itu tak mungkin. Karena setelah menerima ucapan terima kasihku, Chu Yue-chan dengan baik hati mengirimku keluar. Yunce bertanya, apakah kau pernah mendengar tentang 9 tubuh terpilih dan Ice and Snow Heart? Ching Yue menjawab bahwa aku belum pernah mendengarnya. Dan sebelum pergi, Yunce mengingatkan agar besok kau harus memenangkan pertandingan agar di babak final aku bisa melawanmu. Setelah kepergian Yunce, Ching Yue bertanya-tanya, apakah yang telah kau lakukan selama 2 tahun ini? Dan sebenarnya, apakah yang telah Yunce alami? Scene berpindah ke tetua Ling Kun yang sedang berbicara dengan seorang tuan muda. Dia menggunakan giok transmisi suara untuk berkomunikasi, dan dirinya ingin membuat kesepakatan dengan tuan muda tersebut. Tetua Ling Kun sudah tahu bahwa tuan muda sedang mencari seorang wanita dengan 9 tubuh terpilih. Hal itu tentu membuat tuan muda semakin antusias, dan ia bertanya apakah yang tetua Ling Kun inginkan sebagai bayarannya. Tetua Ling Kun menjawab bahwa aku ingin 3 poin kristal Purple Vein. Tuan muda pun menyetujui hal itu, dan ia akan mempersiapkannya dalam kurun waktu 2 tahun. Ling Kun menyadari jika aura mistik Ching Yue sama persis dengan 9 tubuh terpilih, dan itu juga tercatat dalam buku rahasia, sehingga membuat Ling Kun menjadi sangat senang. Singkat cerita, di keesokan harinya terlihat Yunce dan Ling Jie akan bertarung. Semua penonton benar-benar sangat penasaran siapakah pemenangnya, karena ini adalah pertarungan kekuatan mistik terendah melawan peserta termuda. Ling Jie berkata bahwa aku sudah menunggu kesempatan ini untuk waktu yang lama. Sedangkan Yunce menegaskan, apakah kau masih ingin mengalahkanku? Tetapi Ling Jie menjawab jika aku akan mengeluarkan semua kekuatanku di pertarungan ini.
Ling Jie mengatakan, jika kau bisa mengalahkanku kali ini, maka aku akan tetap menjadi adikmu. Tetapi jika kau yang kalah, maka dirimu harus memanggilku seorang senior. Yunce pun setuju dengan hal itu. Lagi pula ia ingin tahu tentang kemampuan Ling Jie yang sebenarnya. Tanpa berbasa-basi, Ling Jie mulai mengeluarkan pedangnya. Dan semua penonton yang menyaksikan hal itu sangat kagum, karena pedang itu merupakan salah satu pedang Heavenly Mystic di Wisma Gunung Tianjian. Mereka berdua mulai saling menyerang satu sama lain, dan kini adu kekuatan terjadi di antara mereka. Bahkan Ling Yufeng berpikir jika anaknya itu sangat mementingkan sekali pertandingan dengan Yunce. Ketika melihat Ling Jie mulai kesulitan, ayahnya itu pun langsung menyuruh Ling Yun untuk bersiap-siap, karena Ling Yun harus memberikan pedangnya kepada Ling Jie. Ling Yun pun mengerti dan akan melaksanakannya. Kembali ke arena pertarungan, di sana seorang tetua berkata bahwa Ling Jie sangat hebat karena di umur 16 tahun bisa menggunakan pedang Sky Sword. Meskipun hanya bisa mengeluarkan 60% kemampuannya, tapi itu sudah bagus dan pasti di masa depan prestasinya akan lebih baik dari Ling Yun. Kemudian Ling Jie kembali menggunakan teknik pedang Sky Sword kembali, sedangkan Yunce langsung menahan serangan itu. Bahkan teknik pedang Ling Jie kini dibuat hancur berkeping-keping. Para penonton kembali dibuat terkejut karena Yunce dapat menghancurkan teknik itu dengan mudah. Sementara tetua Ling Kun mengetahui bahwa kekuatan pedang Yunce lah yang dapat menghancurkannya. Tak mau menyerah begitu saja, Ling Jie mulai mengeluarkan teknik kedua dari pedang itu, yang mana teknik kedua merupakan teknik pedang cahaya petir, dan rupanya teknik itu berhasil mengenai tubuh Yunce. Meskipun berhasil mengenainya, tapi tiba-tiba Ling Jie dibuat terkejut, karena ternyata pedang itu hanya menembus kulit saja, padahal seharusnya dapat menembus tubuh. Sehingga ia kebingungan teknik apakah yang sebenarnya Yunce gunakan. Di saat Yunce melakukan serangan balik, Ling Yun mulai merasa khawatir, karena jika terus seperti ini, Ling Jie bisa kalah. Sehingga ia pun langsung melemparkan pedangnya ke arah Ling Jie. Ling Jie menjadi sangat senang karena sekarang ia memegang dua pedang Heavenly Mystic. Dan sekalipun bisa menang melawan Yunce, dirinya tak pantas mendapatkan kehormatan. Namun jika tak menggunakannya, maka Ling Jie bisa kalah dari Yunce. Ling Jie berkata, rupanya kau lebih kuat dari dugaanku. Sedangkan Yunce penasaran seberapa kuatkah kemampuan dua pedang itu, sehingga membuat Ling Jie langsung menebaskan pedangnya. Yunce kembali menahan serangan itu, dan ia menyadari bahwa kekuatan dua pedang benar-benar sangat hebat. Bahkan kini pedang Yunce sampai dibuat patah olehnya. Ling Yufeng sangat terkejut mengetahui bahwa anaknya bisa menggunakan teknik pedang Broken Moon. Lalu Ling Yun mengatakan jika bukan karena dua pedang tersebut, Ling Jie bukanlah tandingan yang setara dengan Yunce. Bahkan Chang Yue juga berkata tidak masalah jika Yunce akan kalah, karena ia telah cukup membuat kami semua merasa bangga. Lalu Ling Jie segera meminta maaf pada Yunce karena tak sengaja mematahkan pedangnya. Namun Yunce menjawab bahwa kau tak perlu meminta maaf, karena semua ini kesalahan diriku sendiri yang tak bisa menjaga pedang ini. Bahkan Yunce berjanji pada pedang tersebut bahwa dirinya akan berhasil memenangkan pertarungan ini. Tetapi secara tiba-tiba saja pedang itu mengeluarkan aura merah yang membuat Yunce tak menyangka. Namun akhirnya Yunce mengerti, meskipun pedang tersebut rusak tapi masih bisa digunakan. Dan tak perlu banyak bicara, Yunce pun segera melancarkan serangannya. Para penonton yang menyaksikan hal itu tentu semakin dibuat tak percaya. Mereka semua bertanya-tanya, bagaimana bisa dengan menggunakan pedang yang patah, serangan Yunce malah bertambah kuat. Yunce berkata bahwa aku juga bisa melakukan serangan yang sama sepertimu.
Dan jangan kau pikir pedang beratku tak bisa melakukannya. Hingga saat itu juga adu kekuatan di antara mereka akhirnya terjadi. Ling Yufeng kebingungan karena bagaimana bisa Yunce menghancurkan serangan Sky Absolute Sword dengan satu kali tebasan. Bahkan sepertinya mustahil Ling Jie bisa memenangkan pertarungan kali ini. Di sana Ling Jie mengingatkan Yunce agar bisa menahan serangan darinya. Karena jika Yunce tak bisa menahannya, mungkin ia akan mati. Tapi jika Yunce berhasil menahan serangan itu, Ling Jie berjanji akan menjadi adiknya. Setelah mengatakan hal tersebut, Ling Jie pun langsung melancarkan serangannya kembali. Namun dengan cepat, Yunce juga menahan serangan itu. Dan dengan menggunakan teknik pedang Overlord miliknya, Yunce akhirnya berhasil menghancurkan serangan pedang dari Ling Jie. Lagi-lagi Yunce berhasil membuat Ling Yufeng tak menyangka. Karena bagaimana bisa Yunce berhasil menghancurkan serangan kombinasi dari dua pedang milik Ling Jie. Dan pada akhirnya Ling Jie mengakui kekalahan. Ia berkata bahwa aku tak akan pernah bertarung denganmu lagi. Kemudian Ling Wugo mengumumkan bahwa pertarungan kali ini dimenangkan oleh Yunce. Setelah itu Yunce bertanya pada Ling Jie, apakah kau sudah puas setelah bertarung denganku? Ling Jie menjawab bahwa diriku sangat puas dan mulai sekarang kau akan menjadi bosku. Tetua Ling Kun bertanya pada Yunce, apakah kau berniat untuk bergabung dalam Sword Domain milikku? Hal itu karena divisi pedang berat Tianwei Sword Domain telah jatuh. Lalu jika kau berhasil dengan Tianwei Sword Domain dan juga berhasil membangkitkan divisi pedang berat, maka di masa depan mungkin kau bisa menjadi seorang tetua di sana. Mendengar penawaran tersebut, Yunce berterima kasih. Kemudian Yunce berkata bahwa aku tak ingin meninggalkan istana Bluewind dan diriku masih memiliki beberapa urusan di sini, jadi aku tak akan pergi. Tetua Ling Kun menjawab, kau ternyata orang yang tidak sombong dan penyabar. Maka aku akan memberimu batu transmisi suara ini. Dan jika kau berubah pikiran, maka segera kabari aku karena aku akan membimbingmu. Setelah itu, Chang Yue segera menghampiri Yunce. Dirinya bertanya, apakah kau baik-baik saja? Yunce pun menjawab, jika aku tak apa-apa. Kemudian Tetua Qin bertanya, apakah kau memiliki alasan karena telah menolak Tianwei Sword Domain? Yunce menegaskan, meskipun Tianwei Sword Domain cukup hebat, tetapi ada beberapa hal yang lebih penting dari itu. Kemudian Ling Yufeng memerintahkan Ling Yun untuk segera maju ke arena. Di sana, Chu Yuechan mengingatkan Qing Yue, jika kau berhasil mengalahkan Ling Yun, maka kita akan berhasil menempati peringkat pertama di kompetisi ini. Kemudian Ling Yun memperkenalkan dirinya pada Qing Yue. Lalu Ling Wugo mengumumkan bahwa pertarungan Ling Yun melawan Qing Yue dimulai dari sekarang. Tanpa berbasa-basi, Ling Yun langsung melancarkan serangannya. Dan hal tersebut membuat peri Qing Yue sangat terkejut. Bahkan serangan dari Ling Yun membuat cadar milik Qing Yue terlepas seketika. Para penonton yang menyaksikan hal itu langsung terpesona melihat wajah peri Qing Yue. Bahkan Ling Yun juga sangat terkejut melihat kecantikannya. Namun Qing Yue segera memakai kembali cadar itu. Dan penonton penasaran karena kekuatan milik Qing Yue tiba-tiba saja meningkat lebih kuat. Dan apakah sebelumnya peri Qing Yue telah menyembunyikan kekuatan aslinya? Kemudian Ling Yun kembali melancarkan serangan dengan teknik pedang miliknya. Namun dengan cepat Qing Yue menghalau serangan tersebut. Sehingga saat itu juga terjadilah pertarungan yang sangat sengit di antara mereka. Ketika pertarungan berlangsung, Qing Yue menggunakan teknik Heavenly Snow yang membuat Ling Yun terpental. Ling Yufeng yang menyaksikan anaknya kesulitan segera memberikan sebuah pedang. Dirinya mengingatkan jika Wisma Gunung Tianjian tak boleh kalah. Ling Yun segera menggunakan pedang tersebut. Ia juga mengeluarkan bayangan sehingga menjadi dua orang. Para murid yang lainnya cukup terkejut melihat hal itu. Karena ternyata Ling Yun bisa menduplikat dirinya menjadi dua.
Bahkan Ling Yun juga bisa menggunakan kekuatan mistik dan skill mistik. Namun temannya menjawab bahwa Ling Yun akan sangat kelelahan ketika duplikat dirinya menghilang. Tetapi kelihatannya pedang itu mampu membuat Ling Yun bertahan selama setengah jam. Qing Yue mengeluarkan kekuatan Frozen Clouds Domain yang membuat tubuh Ling Yun membeku seketika. Tetua Ling Kun berkata jika Qing Yue benar-benar sangat mengejutkan karena dirinya bisa menggunakan medan mistik yang seharusnya hanya bisa digunakan oleh orang tingkat Emperor mistik. Kemudian Qing Yue segera melancarkan serangannya dan membuat Ling Yun tersungkur. Lalu Ling Yun segera mengakui kekalahannya dan Ling Wugo mengumumkan bahwa pertarungan kali ini dimenangkan oleh Qing Yue. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Di sana terlihat Chu Yue-chan yang mengingatkan Qing Yue agar ia tak meremehkan Yun Ce, karena mungkin saja besok kau akan mengalami pertarungan yang sulit. Kemudian Qing Yue menjawab bahwa aku pasti akan selalu mengingat hal tersebut. Namun Chu Yue-chan berkata bahwa aku telah melihat kesadaranmu dan kau tidak suka melatih kekuatan milikmu. Namun kelihatannya kau sangat haus akan kekuatan yang lebih besar. Maka bisakah kau memberitahuku sebuah alasan yang masuk akal? Kemudian Qing Yue menjelaskan bahwa ibuku tak memiliki pilihan lain selain meninggalkan aku dan adikku. Dan ia lebih memilih ke suatu tempat, yaitu alam para dewa. Jadi aku berpikir jika kekuatanku sudah cukup tinggi, maka aku akan mencari ibuku ke alam para dewa. Di dalam hati, Chu Yue-chan bertanya apakah sebenarnya alam para dewa itu dan mengapa aku belum pernah mendengarnya sekalipun. Lalu Chu Yue-chan segera menyuruh Qing Yue untuk beristirahat. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 30 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.